Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan basmalah. Ya, baik pemirsa semuanya, sahabat-sahabat di mana saja berada, baik yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Ini saya bincang-bincang dengan sahabat-sahabat saya yang dari Jawa Barat, dan mungkin nanti perkenalan keliling ya. Eh, saya Abu Salma, Amir Wilayah Bekasi Raya, untuk saat ini diamanahkan sebagai Amir Wilayah Bekasi Raya. Lanjut. Ya, baik. Saya Amir Wilayah Jawa Barat sementara, dapat amanahnya begitu. Mudah-mudahan kedepannya ada yang lebih baik dan bisa lebih baik Jawa Barat khususnya. Nama-nama. Nama Entis Sutisna. Ya, lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasi Kumbang dari Brebes, yang kemarin sempat ditahan oleh Polres Brebes gara-gara kita acara kegiatan motor siar. Jadi ada yang melaporkan. Jadi insya Allah di sini kita juga akan menerangkan beberapa pemahaman yang ada di masyarakat itu tentang kekilafahan Islam, yaitu Khilafatul Muslimin. Saya nama Ghazali Ibnu Taman dari Brebes dan termasuk orang yang pernah masuk tahanan atau lapas Brebes, yaitu perkara motor siar. Saya Muhammad Ali Jamroni dari Kemasulan Selawi Mulkuro Tegal. Ya, itu saja untuk perkenalan Nana. Saya Ian Sutrisno, pembantu daripada Amir Wilayah Bekasi Raya. Sementara itu perkenalannya. Baik, ini kita taruh sini saja. Nah, ini kita bincang-bincang apa tadi, ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Baik. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat kami dari Brebes yang ada beberapa saudara kita nggak hadir ya di tengah-tengah kita, saudara Dasmat ya. Yeah. Dia juga ditahan di Polres Brebes. Nah, ini tentunya sahabat-sahabat semua seluruh Indonesia bahkan internasional di berbagai penjuru dunia ingin tahu keberadaan tentang Khilafatul Muslimin setelah ditahan, disidang, diadili. Tentu ini menjadi penasaran gitu kan. Nah, ini saat ini alhamdulillah kami ada di kantor wilayah Bekasi Raya, tepatnya di Pekayon Jaya. Baik, saya ingin bertanya yang pertama kepada Akhuna Jamroni selaku waktu itu sebagai Amir Wilayah Cirebon. Ya, sebelum ada perapian struktural, pertama ditahan beliau sebagai Amir Wilayah Cirebon yang saat ini sudah bergabung ke Jawa Barat, Cirebon, Brebes, dan Periangan menjadi satu, yaitu Jawa Barat. Apa sih selama ini yang dikedepankan pemerintah terkait istilah Togut, Pancasila, terus atau bahkan menganggap kita ini ingin merebut negara? Nah, mungkin bisa dijelaskan sama pemirsa semuanya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ditahannya kita di Polres Brebes itu karena mereka beranggapan ya, bahwasanya kita ini adalah orang yang anti Pancasila, anti UUD 45, dan anti terhadap aparatur pemerintah. Padahal
tuduhan itu sedikit pun tidak ada terhadap diri kami. Ya, anti kami hanya satu, maka kita sampaikan bahwa anti kita itu hanya satu, anti diajak ke neraka. Maka aturan apapun selama tidak memaksa kita kepada neraka, kami tidak persoalan. Tapi kalau aturan itu mengajak kita ke neraka, dari manapun datangnya, kami tidak ikut terhadap aturan itu. Maka kita sampaikan begitu. Maka hari ini yang berjalan Pancasila, silahkan berjalan. Kenapa? Karena kami ini bukan petugas Pancasila, juga bukan petugas pemerintah. Kami ini warga sipil yang tugas kami adalah ibadah. Maka kita melaksanakan persatuan di dalam din, bukan persatuan di dalam kita bernegara atau berbangsa, tapi di dalam din. Artinya apa? Mencakup seluruhnya. Jadi tidak melihat sisi pandang bangsa, tapi mencakup seluruhnya, yaitu sisi pandang seluruh dunia, umat manusia pada umumnya. Maka tidak ada batasan teritorial. Jadi ketika kita hari ini dianggap anti dengan pemerintah, kita tidak sedikit pun anti. Hanya saja ketika pemerintah itu mengeluarkan aturan yang misalkan bertentangan dengan syariat Islam, tentu saja kami tidak mau ikut. Namun ketika aturan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya berarti tidak masalah. Terus permasalahan konvoy ini kan yang menjadi awal ditangkapnya antum semua. Iya, betul. Terus dalam sidang bisa memutuskan perkara ini, apa dasar akhirnya diputuskannya itu? Kalau untuk dasar akhirnya sebenarnya walaupun didatangkan saksi ahli dari pihak jaksa, waktu itu Profesor Trubus ya, yang menyampaikan bahwasanya kita dianggap makar dengan kondisi kita hari ini di dalam perjuangan kekhalifahan ini, termasuk motor siar itu dianggapnya itu kita menebar berita bohong, padahal bikin kericuhan dan sebagainya, padahal sedikit pun itu tidak ada dalam kita. Kenapa? Apa yang kita sampaikan semuanya adalah konkret, ya, bukan berita bohong, juga bukan rekayasa. Kita menyampaikan kekhalifahan, khalifahnya ada, strukturnya ada, pelangnya ada, komplit, bahkan kontak personnya ada, lengkap sudah. Ya, hanya saja terjadinya hari ini kita dilaporkan itu sebenarnya karena kesalahpahaman saja umat terhadap kita, karena tidak mau tabayun terhadap kita, sehingga mereka menyampaikan ini ke ranah hukum. Terus antum sendiri merasakan istilahnya aparat arogansi tidak, terus disalahkan tidak, atau menzolimi intervensi, kira-kira bagaimana pandangan antum? Sebenarnya untuk aparat itu seluruhnya sopan terhadap kami. Ya, baik dalam pemeriksaan maupun sampai kita di lapas. Jadi seluruh aparat itu baik sama kita. Sedikit pun kita tidak dicolek ataupun disentil. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Jadi semuanya baik. Kemudian bahkan ketika kita di dalam pun kita bertemu dengan Nabi, semuanya sopan dan baik terhadap kita semua. Alhamdulillah. Ya. Baik, bergeser ke Ustadz Ghazali yang memang sebelum menjadi warga khilafah, istilahnya bahkan belum jadi warga Khilafatul Muslimin, sudah pernah sampai ke Nusa Kambangan, mondok di Nusa Kambangan gitu ya. Iya, betul. Jadi akhirnya menjadi sorotan karena ini kejadian ini. Nah, ini pengalaman berharga, dan begitu menjadi warga khilafah, beliau Ustadz Ghazali ini menjadi Amir Ummul Qura Brebes, ya kan. Nah, ini bagaimana tanggapan antum sendiri setelah ada di Khilafatul Muslimin, mengalami ujian yang sama mungkin gitu kan, akhirnya mondok lagi gitu walaupun sebentar. Coba bagaimana komentarnya nih? Baik, jadi kalau masalah pengalaman dulu tahun 86 itu
kasusnya memang berbeda, bukan kasus di Khilafatul Muslimin. Ya, jadi kalau dulu dikenalnya kasus usroh, iya, iya, dianggapnya bahwa kita ini orang-orang yang tidak mau hormat bendera dan anti Pancasila gitu. Maka kami dulu itu dikenai pasal subversif. Dan dulu itu yang nangani bukan kepolisian tapi dari pihak Kodim. Ya, jadi berbeda dengan sekarang di khilafah ini. Jadi di khilafah ini yaitu yang menangani kepolisian. Tapi antum setelah di Khilafatul Muslimin tidak anti Pancasila dan anti aparat begitu. Ya, jadi di Khilafatul Muslimin ini karena kita menebarkan rahmatan lil alamin. Jadi terhadap semua umat itu kita tidak ada punya rasa artinya kebencian. Nah, adapun masalah Pancasila. Jadi Pancasila itu sebenarnya sudah berlaku di Indonesia. Sebelum ya kita lahir, ya udah, ya saya lahir juga udah berlaku. Nah, maka karena saya ini sebagai seorang muslim, yang mana seorang muslim itu berkewajiban untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada rasulnya dan ulil amri, artinya pemimpin. Maka saya juga untuk mengamalkan, mempraktekkan ayat itu, saya harus punya dasar atau dalil yang betul-betul ada di dalam petunjuk Al-Quran. Nah, setelah ditemukan di surat An-Nisa ayat 59 bahwa yang wajib ditaati adalah Allah dan Rasul dan ulil amri minkum, maka saya pun praktek untuk ayat ini. Dan alhamdulillah sebelumnya belum ada disiarkan atau dimaklumatkan tentang adanya khilafah atau tentang kepemimpinan yaitu khalifah. Nah, setelah adanya maklumat itu dan sudah ada seorang pemimpin yaitu khalifah, maka saya pun akhirnya bergabung. Nah, ini di sini ada sedikit harus dijelaskan. Iya. Biasanya ulil amri yang dimaksud oleh NKRI ini adalah presiden. Iya. Nah, ini mungkin ada beberapa pemahaman yang harus lebih mendalam Iya. terkait An-Nisa 59. Kita meyakini adalah pemahaman din. Iya, ya. Nah, mungkin itu ya. Ya, ya, jadi kalau konteks dalam ayat itu An-Nisa 59, yang sebenarnya yang dimaksud dengan ulil amri minkum itu yaitu kepemimpinan dalam umat Islam, bukan kepemimpinan pada negara atau bangsa. Ya, jadi Allah menurunkan ayat itu yaitu untuk seluruh alam. Artinya bahwa kepemimpinan umat Islam itu tidak dibatasi. Ya, ya ada teritorial atau batas negara atau bangsa, enggak ada. Jadi seluruh alam. Nah, dengan adanya ketaatan kepada ulil amri minkum adalah yang dimaksud orang mukmin. Yaitu orang mukmin itu yang memakai dasar Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah atau mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Jadi intinya setelah antum menjadi warga Khilafatul Muslimin, bahkan diamanahkan sebagai amir, bahkan hari ini diuji sampai masuk ke jeruji besi lagi Polres Brebes, ya kan? Dan endingnya ternyata kepemimpinan yang hari ini kita perjuangkan adalah satu keyakinan dan kesadaran kita wajibnya persatuan umat Islam yang tidak dibatasi teritorial, kan? Iya, betul. Ya, intinya seperti itu. Baik Ustaz, jadi kita bergeser ke ayat H. Nah, ini ada juga sebelum masuk tahanan di Polres Brebes diamanahkan sebagai Mas'ul Umah Brebes ya. Untuk kemasulan Pasar Batang. Kemasulan Pasar Batang. Iya. Jadi saudara-saudara ini beliau juga
sebelum ditahan sebagai masuk rumah. Kalau sekarang karena sudah perapian struktural belum ada amanah lagi ya. Belum, masih jadi warga biasa. Nah, bagaimana nih pandangan antum terkait kita di Khilafatul Muslimin? Kan ini semakin menjadi sorotan dunia, bukan hanya di Indonesia. Bahkan kita kemarin pun saya diwawancarai oleh CNA, Channel News Asia. Jadi memang kita sudah internasional. Apa sih yang menjadikan antum semangat nih di Khilafatul Muslimin, bahkan sudah ditahan, ya kan, ditahan dan sudah bebas? Tentunya harus disampaikan kepada publik lah. Apa kira-kira yang bisa disampaikan? Yang alhamdulillahirobbilalamin, yang membuat saya semangat dalam memperjuangkan Islam dalam kekhalifahan itu karena faktor manusia itu diciptakan untuk ibadah. Dan manusia yang pertama diciptakan Allah itu Nabi Adam itu adalah sebagai seorang khalifah. Dan ajaran yang dibawanya adalah khilafah dengan sendirinya. Bahwasan khalifah itu Allah ciptakan itu ditempatkan pertama di surga, kampung pertama. Dan Allah pun menurunkannya di bumi itu adalah untuk mengatur bumi. Pasti manusia itu disuruh Allah menurunkan manusia itu di muka bumi itu dengan hal yang tidak sia-sia. Karena manusia itu diciptakan untuk ibadah, maka Allah mengatur segala aspek apa yang manusia kerjakan. Semuanya Allah atur. Baik cara makan, cara masuk kamar mandi, cara tidur, dan segala apa yang kegiatan manusia itu harus ada nilai ibadah, harus ada nilai pahala di sisinya. Makanya apa yang kita kerjakan itu baik secara sendiri ataupun bersama-sama harus ada nilai ibadahnya. Karena Allah menciptakan kita itu fil ar untuk mengatur supaya bagaimana supaya rahmat, mendatangkan rahmat untuk semua makhluk di muka bumi, bukan manusia saja. Jadi kita memahamkan kepada manusia ini supaya manusia itu tunduk kepada Allah. Karena kita makhluknya sebagaimana makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya, termasuk tata surya. Seandainya kalau mereka tidak tunduk terhadap Allah, hancur semuanya, baik angin, air, hujan, planet-planet yang ada di bumi ini tidak berjalan sesuai dengan garisnya, maka tidak sesuai dengan instruksi yang Allah perintahkan, maka akan terjadi kerusakan. Begitu juga manusia. Kalau sudah ada instruksi dari Allah, maka kita menjalankan apa instruksi dari Allah. Tidak bisa manusia itu mengikuti hawa nafsunya saja. Terus dengan kejadian Khilafatul Muslimin, ikhwan-ikhwan ditangkap dari mulai Sabang sampai Merauke, ada dari Bangka, ada dari Lampung, Bekasi, Kerawang, Jawa Barat, Brebes, sampai ke Kalimantan. Nah, ini kan antum salah satunya yang terdampak, yaitu ditangkap. Apa ada rasa kecewa atau merasa kesal dengan aparat? Saya tidak pernah merasa kecewa terhadap aparat karena pemahaman aparat belum nyampe ke situ. Jadi dengan adanya kita ditangkap, kita bisa memahamkan kepada aparat-aparat yang belum paham tentang kekhalifahan ini. Jadi setelah mereka paham, alhamdulillah mereka mengerti. Kita juga tidak bisa menyalahkan aparat karena itu aparat itu adalah ada tuntutan dari negara untuk menyelidiki kita. Jadi adanya mereka menyelidiki kita, jadi pemerintah itu bisa tahu akan kebenaran yang kita bisa sampaikan, mana yang hak dan mana yang batil. Jadi tidak bolehlah kalau orang belum paham kita menyalah-nyalahkan orang yang belum paham, tapi kita kasih pemahaman dulu. Iya. Tapi setelah kejadian ini aparat bagaimana dukungannya terhadap? Alhamdulillah mereka itu bersikap baik. Kita juga tidak boleh arogan kepada mereka karena harus santuy lah ya. Karena Rasulullah juga
berdakwah itu tidak pernah mengeraskan suara, harus dengan berlemah lembut. Kalau harus dengan kasih sayang. Kalau kita dengan bersikap keras, bagaimana kita membawa rahmat bagi manusia yang lainnya. Nah, jadi kan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Apalagi aparat itu juga kebanyakan mereka itu adalah muslim. Nah, muslim satu dengan muslim yang lain itu bersaudara. Jadi mungkin hanya kesalahpahaman saja. Baik, bergeser ke Amir Wilayah Jawa Barat. Nah, Amir Wilayah Jawa Barat ini tugas berat antum sekarang diamanahkan setelah pasca terjadinya penangkapan saudara-saudara kita khususnya di wilayah Jawa dan seluruh Indonesia. Nah, ini ada dampak-dampak positif yang akan bisa didapat oleh Khilafatul Muslimin. Langkah apa sih yang setelah ini saudara-saudara kita keluar dengan mungkin di luar dugaan ya, artinya kita sudah tahu bersama dari masa tahanan kelebihan berapa hari? 6 hari. 6 hari ya, dari potongan masa tahanan hanya 6 hari. Apa sih strategi nanti ke depan untuk menyampaikan ke baik ke aparat ataupun masyarakat secara umum? Ya, Masya Allah dulu ya. Ini adalah suatu kemenangan yang luar biasa khususnya di wilayah Jawa Barat ya, yang ada di Brebes, Ummul Qura Brebes. Karena sentral penahanan keempat Ikhwan ini adalah di awal di Polres Brebes, langsung dibawa ke lapas kelas 2B Brebes. Nah, ini satu bentuk syukur yang luar biasa. Diponis itu hanya 6 bulan, yang tuntutannya tadinya ada yang 10 bulan dan 7 bulan. Jadi kita bergeser dulu, memang di mana-mana ketika kita berdakwah awal-awal kejadian itu bahwa seluruh Cirebon Raya waktu itu masih dipimpin oleh Ustadz Ali Jamroni sebagai amir wilayahnya, itu seluruhnya didatangi. Kebetulan Ana sebagai amir Ummul Qura waktu itu didatangi aparat ya, baik kemasulan, warga ataupun amir-amirnya itu didatangi, dan semuanya sama pertanyaannya, bahwa khilafah itu adalah sebuah negara. Betul apa yang dijelaskan ikhwan-ikhwan kita semua tadi, bahwa salah pemahaman bahwa kenapa khilafah itu disebutkan negara, padahal di dalam Al-Quran tidak ada satupun menyebutkan bahwa khilafah itu adalah negara. Tidak ada. Maka kami pun heran, ini dari mana kok ada muncul kata khilafah adalah sebuah negara. Kalau memang di dalam Al-Quran ada, mungkin kami juga tidak akan bersikukuh lah istilahnya untuk membela bahwa khilafah itu adalah sebuah negara. Tapi kita tahu di Al-Quran itu sendiri tidak ada. Apa yang dibahas oleh Akhi Adhasi Kumbang bahwa di surat 2 ayat 30 Allah hanya menciptakan seorang manusia yang bernama Adam, dan disebut Nabi waktu itu kampungnya adalah surga sebelum dia dihukum ke dihukum sebelum dia dikeluarkan dari surga dan untuk menempati bumi ini. Satu orang itu, coba kita cek, bisakah satu orang itu disebut negara? Kalau memang dia misal sebagai pemimpin negaranya, rakyatnya mana? Baru satu orang. Nah, terus kalau dia disebut rakyat, pemimpinnya siapa? Baru satu orang. Nama negaranya apa? Padahal itu di surga. Masa surga dibilang negara surga? Masyarakatnya Hawa. Gitu. Diciptakan lagi satu masyarakat namanya Hawa kan? Maka ada satu kepala negara, satu rakyat, negaranya surga. Wilayahnya? Jadi nggak sinkron ya. Nah, nggak sinkron. Maka kata Allah, walaupun satu orang Adam diciptakan itu, maka sistemnya adalah khilafah. Namanya Adamnya disebut khalifah. Nah, maka di ayat berikutnya disebutkan Adam dikasih ilmu pengetahuan tentang kekhalifahan, semuanya ukulah kata Allah. Jadi semuanya dikasih. Maka saya tanya kepada aparat itu waktu itu, yang nanya kepada saya, adanya Bapak makan dengan tangan kanan itu adalah ilmu kekhalifahan yang diberikan Allah kepada Adam. Adanya Bapak disunat, itu juga adalah ilmu kekhalifahan yang Allah kasihkan kepada Adam. Maka tidak relevan kalau aparat itu atau ikhwan itu atau saudara-saudara kita di luar itu yang menyebutkan bahwa khilafah adalah sebuah negara. Ini pemahaman yang
sifatnya menggadu domba akhirnya. Maka kita luruskan di sini bahwa khilafah itu adalah satu sistem kebenaran yang datangnya dari Allah. Nah, terus bagaimana dengan hukum-hukum yang ada sekarang di negara ini? Apakah bertentangan? Selagi itu merujuk kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang bertentangan. Maka khilafah itu tidak ada anti-anti. Mau ke Undang-Undang Dasar, mau ke Pancasila, mau ke bendera merah putih, itu tidak ada anti-anti. Nah, itu. Jadi Nah, nggak ada masalah pasang bendera, pasang burung Garuda, Berarti- foto-foto. oh, di dompet saya banyak burung Garuda. Iya benar. Bahkan bahkan di laminating di KTP itu saking sayangnya kan. Iya, Kalau benar. tidak punya gambar Garuda yang dilaminating berarti saya bukan warga negara Indonesia. Jadi prasangka selama ini kita antipati terhadap NKRI itu sebenarnya keliru Nah lah ya. itu karena memang prasangka itu kadang-kadang mendahului akal sehat. Iya. Saking terprovokasinya dengan kata-kata tadi itu pengadu domba, oh si Anu khilafah anti Pancasila. Harusnya kan tabayun. Iya. Dicek itu. Maka dengan kejadian itu alhamdulillah luar biasa, akhirnya aparat itu tabayun. Adapun mereka percaya atau tidak dengan kita yang tidak anti dengan apapun, yaitu kembali lagi kepada keimanan mereka dan hidayah dari Allah. Nah, ini kan Brebes ini di bawah tanggung jawab Amir Wilayah Jawa Barat. Ya kan? Betul, Nah, ini betul. berarti akan lebih meriah lagi dakwahnya Oh, terhadap ya. saudara-saudara kita di sana dong. Ya. Jadi waktu beliau ini mujahid-mujahidinnya di dalam, Ana terus terang saja menginstruksikan seluruh warga yang ada di Jawa Barat khususnya di Ummul Qura Brebes untuk senantiasa terus-menerus menyambangi mereka, baik itu sendiri atau giliran atau bagaimana, pokoknya jangan putus-putus sampai kita kawal setiap sidang juga. Walaupun Ana tidak bisa selalu hadir karena juga Ana ada kadang ke Bekasi juga, kadang ke yang lain juga gitu. Tapi masya Allah dengan kooperatifnya kita ya kepada aparat yang ada pada waktu itu di sana di tahanan, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Pertama kali mungkin di Jawa Barat yang keluar adalah di Brebes. Ya. Dan untuk dakwah seterusnya selanjutnya setelah ini kami semakin percaya diri. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan bagaimana pandangan masyarakat yang luar biasa miring terhadap kita, bahwa kita anti itu, anti teroris, radikalisme dan yang lainnya, kita buktikan dengan tadi kata Ustadz Ali Jamrodi, tidak sedikit pun kita disentil, bahkan kita diistimewakan oleh aparat. Itu saking kasih sayangnya mereka setelah tahu bahwa kita ini memang tidak ada sedikit pun tendensi untuk mendirikan negara di dalam negara. Nah, itu. Maka kita semakin pede hari ini. Pede mengumandangkan kekhalifahan lagi, pede kita berdakwah. Adapun orang-orang yang tidak suka, ada dua kemungkinan. Satu, karena belum paham. Kedua, memang dia iri dan tidak mau untuk bersistem kepada hukum Allah. Nah itu, begitu Mir. Baik, alhamdulillah. Ini ada sahabat kita baru gabung, beliau juga salah satu yang ikut pesantren di tahanan Polres. Ya, jadi pesantren kilat ya. Berapa lama sih pesantrennya? 6 bulan. 6 bulan. Coba apa sih yang bisa dirasakan selama di dalam bincang-bincangnya dengan kami ini walaupun sebentar, biar teman-teman dan sahabat-sahabat kita bukan hanya di Indonesia tapi di dunia nih bisa tahu Brebes mendapatkan putusan yang sungguh cepat dan di luar dugaan. Silahkan Ahuna Dasmat. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan, di mana di sini saya dimintai keterangan untuk menyampaikan tentang apa itu unek-unek ketika kita berada di dalam. Memang kita tidak bisa membayangkan sebelum kita masuk ya ke dalam apa itu ke dalam tahanan Polres ya. Kadang kita ketika baru masuk saja kita udah melihat banyak orang-orang yang apa itu dari tahanan-tahanan yang kelihatannya itu sangat serem-serem ya. Ya mungkin kita ya keadaannya sangat menakutkan. Ya. Tapi setelah kita apa itu masuk ke dalamnya, memang qadarullah. Ya, qadarullahnya sepertinya Allah itu mengirim kita, ya, mengirimkan kita sengaja dikirimkan ke apa itu ke tahanan Polres itu untuk mendakwai mereka.
Sehingga walaupun mereka itu jumlahnya banyak, mayoritas itu Islam semua, tapi mereka belum mengenal apa itu Islam. Sehingga menyalahgunakan Islam itu ya dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga karena mereka-mereka tidak mengenal Islam, sehingga jadilah mereka itu pencuri, perampok, pezina dan lain sebagainya yang tidak pantas dilakukan oleh orang Islam ya, sehingga melanggar norma-norma kehidupan ini. Nah, tadi antum bilang katanya kan baru masuk mengerikan dan serem-serem gitu lah. Iya. Terus ada lagi pas penangkapan antum sendiri, antum merasa serem ya gitu ditangkap sama aparat, itu gimana tuh rasanya? Ketika saya mendapatkan surat penangkapan itu, tersangka, saya berdua dengan Ustadz Huzar itu tidak mau menandatangani. Ya, tidak mau menandatangani karena kesalahan yang dikatakan kepada saya itu tidak ada bukti kesalahan-kesalahannya. Maka ketika saya berdua tidak mau menandatanganinya, itu dari penyidik itu bingung. Kenapa ini kok nggak mau menandatangani? Akhirnya kata Raston yang ada di luar itu, kok kelihatannya itu kok sibuk banget, ada apa itu? Keluar masuk. Nah, ternyata memang saya berdua itu tidak menandatangani surat tersangkaan itu. Nah, ada 2 kali saya tidak mau menandatangani. Nah, tapi karena memang itu sudah menjadi makar mereka, walaupun kita tidak menandatangani, tapi tetap saja masuk. Gitu. Tetap saja masuk. Ini qadarullah memang seperti itu ya. Jadi memang sengaja Allah utus kita masuk ke dalam tahanan itu untuk mendakwai mereka. Sehingga ketika kita masuk ke dalam tahanan Polres itu, memang ya di situ kita bisa menyampaikan tentang kebenaran. Berarti antum dengan kejadian ini ada istilah begini, ada istilah gara-gara Yesus disalib, ini satu kesyukuran, bisa sebagai penebus juru selamat kalau menurut keyakinan Nasrani ya kan. Iya. Nah, ini adalah satu kesyukuran antum, walaupun awalnya tidak tanda tangan tapi dipaksa oleh aparat. Sebenarnya ini proses supaya antum dipaksa untuk menjelaskan kehalifahan ataupun berdakwah di situ. Iya. Artinya tidak ada kekecewaan lah gitu ya. Iya, memang kekecewaan sedikit itu memang ada, ya sedikit karena kita sebagai manusia itu ya punya rasa kecewa. Walaupun itu sedikit-sedikit bisa kita hilangkan, ya bisa kita hilangkan. Karena apa? Kalau saya kecewa nanti kita nggak dapat pahala dong dari Allah, itu kan. Maka kekecewaan itu kita hilangkan, ya sehingga memang apa yang terjadi di muka bumi ini sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 itu kan apa yang terjadi di muka bumi ini baik pada diri kita sendiri itu sudah Allah tentukan sebelum Allah mewujudkan kita. Ya. Jadi sudah Allah tetapkan kamu memang harus masuk ke situ. Gitu. Jadi kita jalani ketentuan Allah, qadarullah-nya. Nah, di situ kita bisa berdakwah. Nah, terbukti ketika kita sudah masuk beberapa hari, kita bisa mengadakan taklim, pengajian-pengajian di situ. Walaupun akhirnya juga dilarang oleh atasan mereka. Karena kekhawatiran mereka jangan sampai para narapidana itu nanti kena sihir itu. Ya, nanti terpengaruh itu. Iya. Iya. Iya, insya Allah kita tulus. Baik pemirsa nih, jadi perlu disampaikan dan mudah-mudahan teman-teman sahabat-sahabat aparat di Polres Brebes ya bisa menyaksikan video kita ini. Kalau kita ini bukan sihir, tapi memang nyata gitu ya, nyata ingin menyampaikan lillahi ta'ala, dan juga bukan mengajak-ngajak harus khilafah, harus masuk ke agama Islam. Kalau dalam UUD 45 itu kan sudah diatur di pasal 29 ayat 8. Orang yang sudah beragama tidak boleh diajak beragama, tapi kita ini ingin menginformasikan inilah khilafah, kewajiban bersatu. Jadi tidak ada tendensi apa-apa, hanya menginformasikan kepada sahabat-sahabat semuanya apa yang ada di hati kita masing-masing, termasuk sahabat semua ini.
Ya kan kecewa manusia biasa gitu kan. Iya. Tapi kecewanya dihilangkan supaya bernilai pahala. Kita marah tapi marah karena Allah, bagaimana marahnya? Gitu Ustaz Asmat ya. Iya. Baik. Ini ada sahabat saya nih. Ini bagian umum kalau di staf wilayah Bekasi Raya, namanya Haji Yan Sutrisno. Beliau saya amanahkan untuk mengawal di Polres tentang Khalifah dan sahabat-sahabat yang lain, terus para tamu yang datang berkunjung ke Bekasi maupun yang berkunjung ke tahanan maupun ke pengadilan negeri. Nah, jadi saya punya staf, ya saya apresiasi staf wilayah Bekasi Raya dan struktural Bekasi Raya ini luar biasa solidnya, sehingga kita sejak kejadian terjadi penangkapan bahkan berita yang mengejutkan sejak 1 Juni, 2 Juni ya kan, motor siar 28 Mei ya kan, terus Juni itu sudah terjadi keributan, dan 7 Juni Khalifah dipanggil dan diambil oleh Polda Metro Jaya. Nah ini Pak Haji Yen yang punya kesan banyak lah, bisa ketemu dengan Ikhwan-Ikhwan Khalifah secara terus menerus. Apa nih dampak kepada sahabat-sahabat yang bisa disampaikan? Tafadhol. Baik, terima kasih. Jazakumullah, Amir Wilayah Bekasi Raya. Pertama itu saya sangat berbahagia mendapatkan amanah pertama dari Polda Metro Jaya. Sampai hari ini alhamdulillah sering ketemu dengan sahabat-sahabat di dalam, apalagi dengan Khalifah. Bisa-bisa 1 pekan itu bisa 3 kali ketemu dengan Khalifah, ngobrol banyak bermacam-macam. Tetapi tadi saya ketemu dengan sahabat-sahabat yang dari Brebes ini, saya merasa iri hati. Iri hatinya bukan karena mereka hartanya banyak, bukan. Mereka ini bukan. Yang saya irinya itu alhamdulillah mereka ujiannya lulus gitu. Ujian mereka lulus. Berarti ikhwan-ikhwan atau saudara-saudara saya ini yang ada di luar, saya berharap ujian itu pasti akan datang ke kita gitu. Tinggal bagaimana nanti Allah menentukan, apakah kita setelah ini kita dapat ujian lain, ya lain lagi ceritanya gitu. Yang kedua, awal dari saya mengawal Khalifah itu, pertama Khalifah datang dari Lampung, ada beberapa ikhwan itu yang ada itu Ustadz Supardi, Ustadz Gulam, Ustadz Jamal, Ustadz Ali Abdurrahman, dan Ana pribadi. Kami melihat benar-benar sungguh luar biasa. Dari pagi jam 8:30 kami sampai 1:30 pagi subuh sebelumnya setelah itu. Karena awalnya itu kita memang berharap bisa langsung ketemu Khalifah, ternyata Khalifah itu benar-benar dikawal dengan luar biasa. Saya sendiri pribadi dengan Pak Gulam itu sempat agak sedikit merasa berat, karena Gulam itu saya dorong itu supaya bisa masuk ke PMJ itu, supaya dia bisa masuk. Ternyata dia dikawal ketat dengan mereka, bahwa kalau Gulam kemarin itu bawa surat pres, insya Allah bisa masuk. Akhirnya nggak bisa. Itulah yang Ana dapatkan. Ada lagi kalau didapatkan di PMJ, dari situ awal Ana benar-benar dapat wejangan dari Khalifah. Pak Yen, jangan takut. Hari ini sudah waktunya berjuang habis-habisan. Ana bilang, insya Allah Khalifah, doain mudah-mudahan saya bisa terus dekat dengan Khalifah. Alhamdulillah, Amir Wilayah akhirnya memberikan support kepada Ana. Sampai hari ini insya Allah dekat terus dengan Khalifah. Mudah-mudahan ya tambah lebih dekat lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, dampak dari kejadian ini di bulan Juni, penangkapan
ikhwan-ikhwan termasuk khalifah kita, dan pada endingnya saya sebagai Amir Wilayah Bekasi Raya pun dijadikan sebagai sebagai pelantara untuk berbicara di media dan aparat, dan bahkan di tanggal 2 November sampai 11 November saya diutus ke Turki dalam rangka studi banding, baik studi banding perihal tentang persatuan umat Islam, kebangsaan, toleransi, radikalisme, terorisme, dan lainnya di studi bandingkan di sana. Dan pada akhirnya endingnya bahwasanya ke Turki ini ternyata bagian daripada mencari solusi supaya istilah khilafah ini tidak menjadi fobia. Kenapa? Karena khilafah yang diperjuangkan umat Islam pada umumnya sebagaimana khilafah-khilafah yang diartikan negara, merongrong negara, membuat satu makar, dan sebagainya. Dan saya sampaikan ketika bersama teman-teman aparat kepolisian di Turki, saya sampaikan khilafah ini seperti sholat. Ada yang sadar sudah waktunya sholat, ya sadar. Ada yang belum sadar, ya biarin saja, dan tidak perlu kita gebukin orang yang tidak sholat. Orang yang sudah sadar wajibnya bersatu, ya ayo di sini. Dan kita tidak dibatasi dengan teritorial. Nah, alhamdulillah ada sahabat kita, jamaah kita pun di Turki, di Antalya. Ya, yang asli Indonesia adalah akhwatnya, dan yang lainnya adalah warga Turki asli, dan itu saya sampaikan di sana. Maka kepada pemirsa dan sahabat-sahabat ikhwan fiddin rahimakumullah, yang jelas pesan saya ini closing, jangan sampai ada suuzon di antara internal kita sendiri. Ini yang menjadi catatan. Artinya kita harus sampaikan pemahaman khilafah kepada siapa saja, tetapi khilafah yang hari ini bukan yang dipahami pada umumnya. Bahwasanya khilafah ini adalah kewajiban melaksanakan perintah Allah bersatu. Nah, disinilah yang menjadi garis besarnya bicara tentang khilafah. Adapun praktek-praktek tentang usaha yang ada di dalam khilafah, sebagaimana pendidikan, dan ini menjadi sorotan juga pendidikan kita saya informasikan gratis, dan ini hasil kesadaran pembiayaan secara kesadaran, bukan paksaan ataupun bukan ketentuan. Nah, di sini juga mungkin masalah pendidikan ada beberapa yang kurang administrasi, kita akan penuhi dan kita akan coba berikan secara jelas jika memang kita salah dalam administrasi. Yang jelas saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada antum semua yang hari ini hadir, terus kepada aparat pemerintahan yang sudah menjembatani kejelasan dan terangnya khilafatul muslimin. Nah, mudah-mudahan kepada para sahabat semuanya termasuk para aparat terus bisa mendukung dan tentunya mengedukasi tentang hal-hal yang memang harus diedukasi terhadap jamaah ini pada khilafatul muslimin agar kita berjalan dengan baik dan tidak terjadi miskomunikasi. Mungkin demikian yang bisa kita obrolkan dan kita bincang-bincangkan ya. Kita ngopi-ngopi, yaitu ngobrol perkara iman. Baik, kita tutup dan kita akhiri bincang-bincang kita ini dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian dari saya, ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.